Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, kita kembali diberikan kemudahan, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bermajlis, kita kembali bisa bertafakuh fiddin di studio Al-Hujjah ini. Semoga majelis kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kita memahami setiap ilmu yang kita pelajari. Dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut sebagai sarana yang memudahkan masuknya kita ke surganya kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kutuah serta junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad. Mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia dan istiqomah di atas petunjuknya hingga yaumul qiyamah. Baik para hadirin, hadirat, pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan di pembahasan ensiklopedi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat berikutnya yang akan kita bahas yaitu kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak berilmu. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita salah satu tanda kiamat adalah penyerahan kepemimpinan kepada orang-orang yang bodoh dan tidak berilmu. Dan pemimpin-pemimpin tersebut, mereka memimpin jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk, jauh dari dalil-dalil bimbingan Al-Quran was Sunnah, jauh dari bimbingan para ulama, sehingga mereka hanya memimpin dengan apa? Hawa nafsunya. Dan ini sudah dikabarkan sebelumnya oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita fahami bahwa pemimpin itu adalah sebuah amanah. Kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Dan Nabi kita pernah bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ya. Pemimpin sholat, dia nggak ahli dalam bacaannya, ya bacaannya saja nggak perhatian dengan hukum-hukum tajwid, ya asal sejadi-jadinya aja baca ayat Quran ya, ala kadarnya saja, nah, itu dijadikan imam. Nah, bikin juga pemimpin, kepala sekolah misalkan, ketika kepala sekolahnya nggak ahli, dia nggak benar memimpin. Kemudian ruang lingkup perusahaan, ketika pemimpin perusahaannya nggak benar, ya karyawan-karyawannya juga nggak benar. Masalah sholat tidak diperhatikan misalkan, dan seterusnya. Nah, ini ruang lingkup ya kecil ya. Ada lagi mungkin ruang lingkup yang lebih luas lagi, ruang lingkup mencakup kabupaten, provinsi, apalagi ruang lingkup negara. Kacau negara apabila dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki apa? Ilmu. Ya, dalil pertama yang menunjukkan tentang tanda ini ya, tanda kiamat, kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah. Ya. Apa kata beliau? Ya Ka'ab,
a'idzuka billahi min imaratis sufaha. Wahai Ka'ab, aku berlindung kepada Allah, semoga engkau dilindungi oleh ulah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Semoga Allah melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu. Ini as-sufaha, tidak cakap mengatur kepemimpinannya. Memimpin tidak menggunakan petunjuk dari Nabi, ilmu, atau menggunakan akal sehat, tapi pakai hawa nafsu. Qala, maka Ka'ab mengatakan, bertanya kepada Nabi, wa ma zaka ya Rasulullah? Apakah itu pimpinan orang-orang yang bodoh, wahai Rasulullah? Siapa itu pemimpin yang bodoh tadi, yang tidak berilmu? Qala, maka Nabi menjawab, umara'un sayakununa min ba'di, itu para pemimpin yang ada setelahku. Man dakhala alaihim fasaddaqahum, barang siapa yang mengikuti pemimpin yang bodoh tadi, ya, dan membenarkan mereka, ya. Jadi kata Nabi SAW, mereka adalah pemimpin setelahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak merujuk kepada sunnahku. Ya, baik. Kemudian kata Nabi, man dakhala alaihim fasaddaqahum bihadisihim wa a'anahum ala zulmihim falaisu minni walastu minhum. Maka siapa yang mengikuti mengikuti pemimpin tadi dan menolong mereka, mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Kemudian kata Nabi, walam yaridu alayyal haud, dan mereka tidak akan meminum telagaku nanti di hari kiamat. Wa man lam yadhul alaihim, dan barang siapa yang tidak mendukung pemimpin tadi, walam yusaddiqhum, tidak membenarkannya, bihadisihim, dengan ucapan-ucapan mereka, walam ya'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka, fa ulaika minni wa ana minhum, maka ia adalah termasuk dari golonganku dan aku juga termasuk dari mereka. Wa ulaika yariduna alayyal haud, mereka lah yang akan meminum telagaku nanti di surga. Baik, hadis dibawakan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar. Beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, ya, beliau punya kitab namanya Dalail Nubuwah, ya, bukti-bukti kebenaran sabda Nabi, ya. Ini salah satunya. Nabi mengabarkan ada pemimpin yang berpaling dari sunnah beliau, dan itu terjadi sekarang. Ya, baik. Jadi hadis ini dinilai hasan, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Ya. Baik, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, mukjizat. Mukjizat kebenaran sabda Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghabarkan dari jauh-jauh hari, lebih dari 14 abad yang lalu, akan ada pemimpin-pemimpin di akhir zaman yang tidak memimpin dengan petunjuk Rasulullah SAW. Diabaikanlah Al-Quran dan As-Sunnah. Bodoh amat hukum Al-Quran, bodoh amat hukum As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Yang penting dia dapat dukungan, yang penting pengikutnya banyak, yang penting apa? Dia punya kekuasaan dan harta. Jadi yang dicari hanya hawa nafsu. Jadi Nabi sudah menghabarkan dari dulu. Jadi nggak usah kaget, ya. Kalau sekarang di dunia perpolitikan itu banyak apa? Tipu menipu, sogok menyogok, ya, bohong membohong, langgar janji dan saling melanggar, saling mengkhianati satu teman dengan teman lain. Ya jangan heran, wong Nabi sudah kabarkan kok sebelumnya. Ya, cuman kadang kita yang masih nggak paham-paham, gampang aja ketipu, dikasih amplop. Iya, katanya terima amplopnya, nggak usah coblos orangnya. Nah, gimana? Apa bisa? Nah, kalau dikasih amplopnya 10 juta, kuat nggak?
Ya kalau amplopnya mungkin cuma 15.000 ya, kalau amplopnya 10 juta, bisa jamin tuh nggak bakal mendukung orang-orang yang zalim tadi. Nggak ada jaminan. Baru 10 juta, belum 1 miliar gimana coba? Susah. Makanya Nabi mengingatkan, kalau kita ketemu pemimpin seperti itu, jangan sekali-kali mengikuti mereka. Udah tahu ini suka bohong, mengingkari janji, cuma pintar berkampanye, tapi janji-janjinya nggak terrealisasi. Kok ya kita masih ketipu gitu loh. Nabi Muhammad itu mengingatkan kita apa? Sallallahu alaihi wasallam, la yuldahul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Jangan suka. Orang mukmin itu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kita jangan mudah ketipu kampanye, ketipu diiming-imingi amplop, sogokan dan seterusnya. Kita harus lebih cerdas dari itu semua. Ya, betapa sering ya ketika kampanye ribut, kontok-kontokan, tonjok-tonjokan sampai apa? Saling celak-mencela. Ternyata yang tarung gabung. Kita dibohongi. Boleh, silakan Anda memilih pemimpin sesuai dengan karakter Islam, sesuai dengan syariat, tapi jangan terlalu fanatik, nanti kecewa. Ya, seringnya kita tuh kecewa gara-gara berharap dengan makhluk, berharap dengan manusia. Tawakalnya harus sama Allah. Makanya kita harus punya doa. Doa apa? Qulillahumma malikal mulk. Ya Allah, semua kerajaan itu milikmu. Ya, bukan milik sultan siapapun, bukan milik raja siapapun, bukan milik presiden siapapun. Semua kerajaan di bumi dan di langit milik siapa? Milik Allah. Presiden cuma wakil, amanah saja, tapi bukan pemilik kerajaan. Sultankah, rajakah, itu hanya pegang amanah tapi tidak punya kerajaan. Allah yang punya kerajaan, ingat. Tu'til mulka man tasya. Allah berikan kerajaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah mencabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Nggak ada orang berkuasa terus, nggak ada. Walaupun dia pingin berkuasa berperiode-periode, nggak bisa kalau Allah nggak berkehendak. Nggak bisa. Walaupun dia kerahkan kekuatan, kerajaan saya harus abadi, tetap aja hancur. Fir'aun aja pingin kerajaannya abadi, tapi hancur. Namrud pingin kerajaannya abadi, tapi dia juga hancur. Nggak ada orang tuh kerajaannya kekal. Ingat, nggak ada yang kekal kerajaannya. Berganti-ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang Allah putar gilirannya di tengah manusia. Ada pemimpin soleh, kadang nggak soleh, kadang setengah soleh, kadang nggak soleh banget. Allah jadikan itu sebagai ujian buat kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Betapa banyak penguasa sudah berkuasa puluhan tahun dibunuh sama rakyat sendiri. Ya, dibunuh sama rakyat sendiri coba. Ya, itulah kehendak Allah. Allah yang punya kerajaan, memang bukan mereka. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Nah, ingat ya, pemilihan umum, pemilihan pemimpin itu hanya sarana. Tetap semua kebaikan itu milik Allah. Siapapun nanti yang terpilih, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita dan ekspektasi kita, ketahuilah bahwa itu sudah Allah atur. Sudah Allah apa? Atur. Kita hanya bisa ikhtiar, Ustaz. Saya punya ikhtiar, Ustaz. Saya pilih ini misalnya, silahkan, nggak masalah. Hak Anda, nggak ada yang paksain kok. Ya. Tapi ingat, ketika tidak terpilih, jangan apa? Nggak usah ngamuk-ngamuk. Nggak usah nanti kecewa, wah jadi apa nih, hancur nih bangsa ini.
Ternyata setelah selesai pemilu mereka gabung satu pemerintahan. Alhamdulillah. Kita yang udah apa? Udah bingung. Mereka gabung. Oh, mereka insya Allah tujuannya baik, Bapak Ibu. Insya Allah tujuannya ingin membangun bangsa. Kitanya aja yang terlalu lebay. Boleh Anda punya harapan kepada satu orang, tapi ingat, harapan kita harus kepada Allah yang paling besar. Jangan kepada manusia. Bolehlah manusia punya program ini, program itu. Oh, saya melihat programnya si Pak ini misalkan lebih gitu dari 3 paslon ini misalkan. Ya, silakan Anda pilih, tapi jangan terlalu berharap sama makhluk. Berharap sama manusia itu sering membuat kita kecewa. Udah harapan kita sama Allah, cuman pilihan saya ini. Ah, itu bagus, silahkan. Seringnya kita kecewa gara-gara apa? Berharap kepada, ya kan, ke manusia. Sudah. Udah milih ini, sudah membela mati-matian, sudah apa? Perang di sosmed, saling juluk-menjuluk, ini menjuluki binatang ini menjuluki binatang ini. Ternyata setelah itu mereka gabung membangun bangsa. Ayo, jadi apa? Makanya ya, itulah kalau berharap sama makhluk kecewa nanti. Berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala. Pilihan boleh sesuai dengan yang Anda pilih ya, silahkan, nggak ada paksaan, nggak harus sama pilihan saya dengan Bapak Ibu, enggak, saya juga nggak maksain. Monggo Anda punya hati nurani untuk menentukan, ya kan? Dan memang ya bangsa kita nggak boleh memaksakan, kan, pilihan sendiri, silakan pilih, tapi setelah pilih jangan kecewa terlalu berat, apalagi stres, apalagi nanti kita maki-maki orang yang sudah kita dukung sebelumnya, habis itu kita maki-maki, ya itu kan gara-gara bergarap. Makanya siapa suruh berharap sama makhluk, berharap sama Allah. Ya, berharap sama Allah. Ini pelajaran pertama, Bapak Ibu, mukjizat kebenaran sabda Nabi, munculnya pemimpin-pemimpin yang jauh dari petunjuk Nabi di akhir zaman. Pelajaran kedua, mendoakan diri sendiri dan orang lain dari pengaruh pemimpin yang tidak berilmu. Ya, nanti soal kita ajarkan doanya di terakhiran insyaallah. Banyak-banyak doa. Apalagi ini tahun-tahun mendekati pemilihan, banyak dong berdoa sama Allah, ya Allah, kasih pemimpin yang berilmu, pemimpin yang adil. Walaupun nggak 100%, tapi paling tidak apa? Ya, adalah kebaikannya buat rakyat kita, buat negara kita ya. Jadi banyak-banyak mendoakan, Jong. Jangan cuma jagonya kita mencela tapi nggak pernah mendoakan. Ya. Nah, ini Nabi mendoakan Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, semoga Allah melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu. Ya. Makanya Nabi mendoakan. Kita juga mendoakan dong. Doakan, jangan cuma semangat kampanye saja tapi nggak pernah mendoakan. Apalagi kadang-kadang sebagian cuma semangat debat. Wah, saya pilih ini, tapi ini. Wah, sampai keluarganya aja dibicarakan. Itu kan nggak etis, Bapak Ibu. Nggak etis sampai ngomong keluarganya begini, sampai bikin video-video bulian untuk membuli salah satu dari 3 paslon. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau Anda nggak memilih ini, tapi jangan mencela. Ya. Jadi jangan apa? Kadang-kadang gitu. Sampai keluarga dimasuk-masukin, dijadiin bahan perdebatan. Kan nggak etis. Kalau memang nggak suka, nggak usah debat itu di sosmed. Ya udah, catatan buat Anda sendiri. Ya. Karena sebagian orang kan gitu, untuk menjatuhkan salah satu paslon, dicarilah sisi-sisi lain, sisi-sisi yang tersembunyi gitu ya, keluarganya kah, kepribadiannya kah, bahkan masa mudanya saja dikuliki. Waduh, subhanallah, hati-hati ya yang seperti ini. Kita jangan ikut-ikutan lah yang kayak begitu. Itu pelakuan orang-orang jahil, orang nggak berilmu, jangan kita ikuti. Kita udah beda ya, kita sudah memilih berdasarkan pertimbangan syar'i, pertimbangan akal sehat, pertimbangan apa? Musyawarah dengan orang-orang yang bijak. Setelah itu kita mantap punya pilihan, ya sudah, pilih itu. Nggak usah debat di sosmed, apalagi debatin keluarganya, debatin anak-anaknya, debatin istri-istrinya. Ngapain coba? Ya Allah ya Karim, ini kurang kerjaan namanya kayak begitu ya. Nah, kerjaan. Nanti Bu, sabar. Kita lagi kajian dulu ya. Nanti bisa
di pertanyaan. Sabar dulu. Baik. Yang ketiga, peringatan keras dari bergabung dan mendukung pemimpin yang zalim dan tidak berilmu. Ancamannya apa? Nggak minum telaga Nabi nanti di surga. Maaf, di padang mahsyar maksud saya. Di padang mahsyar. Bapak Ibu, kita nanti ketika dibangkitkan, itu kita akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Padang yang putih, rata, nggak ada gundukan-gundukannya sama sekali, nggak ada lembahnya, nggak ada pegunungannya, nggak ada pohon-pohonnya, putih rata. Di situ kita dibangkitkan. Cukup itu enggak? Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ustaz, kok enggak mati Ustaz? Itu kuasa Allah. Kalau sudah bicara kuasa Allah, nggak usah pakai ilmu fisika, nggak usah pakai ilmu-ilmu eksak, nggak usah. Allah ala kulli syai'in qadir, itu kan ilmu. Bikinannya rumusnya manusia. Rumusnya manusia di hadapan Allah nggak berguna, itu nggak ada apa-apanya. Oke, sekarang kita saksikan matahari berjuta-juta kilo di atas bumi kita. Kalau didekatkan sampai ke atmosfer, kebakar kita semuanya, mati. Itu kan sekarang di dunia. Ini beda, nanti sudah alamnya sudah akhirat, bukan dunia lagi. Nggak usah pakai logika dunia untuk dianalogikan ke akhirat, nggak nyambung. Dan nanti manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, nggak ada yang pegang payung buat apa? Sekedar menghilangkan terik panasnya matahari. Kalau di dunia bisa, ibu-ibu beli payung, ibu beli apa? Alas foundation, ibu ya. Woi, apa saya salah? Kalau salah, kalau gitu mah ibu-ibu jagonya. Biar nggak kena sinar matahari, pakai sunblock. Nggak ada bu, nanti sunblock, nggak ada. Sunblock apaan? Wong kita jangankan bawa sunblock, bawa skincare, semua datang telanjang semua. Nggak ada yang pakai baju. Dan manusia nggak saling ngelihat, kenapa? Takut dengan dosanya masing-masing. Kecuali ada beberapa kelompok yang dinaungi di bawah arsy-Nya Allah. Ada. Di antara 7 kelompok ya. Salah satunya pemimpin yang adil dan seterusnya. Itu dinaungi oleh Allah. Ya. Tapi rata-rata kepanasan, ibu, ada yang keringetnya sampai pinggang, sampai mata kaki, sampai tenggelam, dia renang di atas keringatnya, ada. Tergantung apa? Amalan masing-masing. Itu bu, yakin hausnya pasti nggak ketara tuh. Wong kita sekarang udah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau pengen ngerasain sedikit mau tadabur padang mahsyar ya, coba deh, sekali-kali coba jalan siang-siang di Jakarta ini. Rasain sinar matahari Jakarta aja itu udah kebakar. Belum bapak-bapak, ibu-ibu jalan ke Kuwait. Lebih panas lagi kalau musim panas. Ke Qatar lebih panas lagi. Ke Saudi lebih panas lagi. Nginjek pasirnya, padang pasir, kebakar kita kakinya. Ayo kan? Itu baru di dunia. Matahari masih jauh tuh, jutaan kilo masih dari kita. Gimana kalau di padang mahsyar? Maka ini cukup mengingatkan kita, panas. Itu pun kalau kita di Jakarta udah kehausan, udah bingung kita ya, mana tuh nyari air dingin, cepet, es teh, cari es teh dulu. Di padang mahsyar apa ada es teh? Nggak ada. Yang ada apa? Telaganya Nabi SAW nanti. Setelah dihisap, setelah orang capek, kehausan, di padang mahsyar entah nggak tahu berapa tahun. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dipanggil oleh Nabi. Seneng banget. Moga-moga kita yang termasuk ya, yang dipanggil nanti. Amin. Ya. Dari mana Nabi mengenal umatnya dan memanggil umatnya untuk minum dari telaga beliau? Dari bekas wudhu. Ya, jadi nanti umatnya Nabi Muhammad itu wajahnya bercahaya. Nabi mengenal, ini umat saya nih, walaupun nggak pernah ketemu. Walaupun nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi Nabi kenal ini umat saya. Sini, jangan nyasar ke umatnya Nabi Musa, ini umat saya, sini. Ya kenapa? Dia punya cahaya wudhu. Makanya nih, orang mukmin tuh jaga wudhu ya, nggak malas-malas wudhu, jaga wudhu. Ya. Ini
para jamaah. Dan di saat itu kan orang kehausan, maka Nabi mempersilahkan umatnya minum dari apa? Telaga beliau. Kata Nabi SAW, telaga Nabi itu gede luar biasa, gede banget, ya, gede, ya, ukurannya itu kurang lebih dari Yaman sampai negeri Syam, gede banget kan? Nggak ada yang antri, nggak usah khawatir. Ya, kan orang kekeringan ya ketika itu ya, nggak ada air, nggak ada yang bawa bekal, tiba-tiba ada danau besar dan itu telaganya Nabi. Kata Nabi, luasnya gede banget. Ya, hitung sendiri kalau dari Yaman ya, Sana'a sampai ke Syam, ya, gede banget itu. Baik ke Yordan, lebarnya coba ya. Jadi nggak ada yang antri, nggak usah khawatir. Walaupun umat Nabi kan berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar dari dulu sampai sekarang ya, tapi nggak ada yang antri. Kenapa? Sebab kata Nabi, bilangan bejananya, gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Nggak ada yang rebutan. Oh ini gua dulu, pecah. Nggak ada. Aman. Kemudian apa? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putihnya air dari telaga Nabi ini, haud, itu lebih putih daripada susu. Kemudian apa? Di sisi-sisi ujung-ujungnya ada talang untuk mengalirkan air. Jadi nggak usah khawatir, nggak harus renang dulu, menceburkan diri, kemudian nyiduk, enggak. Sudah ada talangnya, jadi tinggal otomatis ngambil dengan bejana, langsung curi, langsung ngalir. Iya. Kemudian apa? Kemudian kata Nabi SAW, airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa yang meminumnya satu teguk saja, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Terobati. Selama ini kegalauan dan kesedihan karena di padang mahsyar kepanasan, terobati semua ya setelah minum telaga. Dan itu belum masuk surga loh, apalagi masuk surga. Itu belum. Udah fit tenaganya, yang sebelumnya udah capek. Jadi kita semuanya bakal capek di padang mahsyar ya. Beda-beda sih tingkatnya. Jadi setelah minum telaga Nabi, bertenaga lagi, nggak haus lagi, udah nggak kehausan. Walaupun satu gelas saja dia minum, apalagi kalau nambah, ya. Jadi ini luar biasa. Tapi ada orang-orang yang terusir dari haudnya Nabi, ya. Wah, sayang banget, ya. Suasananya nanti mencekam, kehausan, kerongkongan kita kering. Misalkan, kok sampai terusir, udah mau masuk ke telaga Nabi, diusir, coba bayangkan. Sengsara banget. Siapa mereka? Ini salah satunya. Yang membantu pemimpin-pemimpin jahat, pemimpin-pemimpin zalim, ya, yang membantu pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu hanya karena dia dapat jabatan. Hanya karena apa? Dapat jabatan, dapat duit yang nggak seberapa. Yang nggak seberapa. Maka na'udzubillah. Baik, di sini ya. Jadi jangan kita membantu pemimpin yang zalim, apalagi cuma di amplopi berapa? 50, ya Allah. Kita korbankan apa? Agama kita. Jangan membantu mereka ini. Baik, kita akan masuk hadis kedua. Hadis kedua tentang kemunculan pemimpin-pemimpin yang jelek, yang tidak berilmu, yang zalim di akhir zaman. Sabda Nabi SAW, hadis dibawakan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Hakim, dinilai sahih hadis ini oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, min iqtirabis sa'ati an turfa'al ashraru wa tud'al akhyaru. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya orang-orang yang jahat dan direndahkannya orang-orang yang pandai. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tulus ingin membangun masyarakatnya, ya, membangun bangsanya, justru berusaha apa? Disingkirkan. Sabar Pak, sabar. Dengarkan aja dulu Pak, sabar. Jangan terpancing emosi. Kita harus tahan. Yang jelas Nabi sudah ngabarkan, tinggal kita apa?
Tinggal kita yang punya sikap dan punya kebijaksanaan. Tapi sabar, tenang aja dulu. Terlalu semangat tiba-tiba. Semangat. Baik. Ini realita. Dan itu bukan cuma terjadi sekarang ya. Dulu-dulu juga sering. Dulu-dulu juga sering. Ya. Bahkan masa di mana ada kekhilafan Islam pun, padahal ada khilafah Islamiyah pun juga tetap ada kezoliman. Tetap. Ya, nah cuman sekarang ada, sebelumnya pun pernah. Karena ini memang ya tingkatnya justru sekarang yang lebih banyak. Karena makin dekat ke tempat hari kiamat ya, ke kejadian sebelum hari kiamat ya, tentu kejadiannya akan lebih banyak lagi. Maka di sini ya nggak usah kaget lah. Kalau ada orang pinter kok disingkirkan ya Pak Ustadz, ya kita juga sedih, ya betul sedih. Tapi itulah tanda kebenaran sabda Nabi. Jelas, sehingga ketika kita sadar akan hal ini, realita yang ini ya ada. Ya sudah, tinggal kita minta perlindungan kepada Allah. Ustadz, apa sih hikmahnya Ustadz? Kita hidup misalkan di tengah-tengah kezoliman, ya, bahkan pemimpinnya mungkin sebagian di sebuah negara misalkan tidak memperhatikan rakyatnya. Hikmahnya apa sih? Supaya kita sabar, Bu, menghadapi ujian. Ya Pak ya. Karena memang akhir zaman begini, banyak ujiannya. Supaya kita sabar. Supaya derajat kita tinggi dengan banyaknya apa? Ujian. Yang penting jangan kita sekali-kali mendukung kezoliman. Jangan sampai. Ya. Walaupun kita tidak mesti harus melawan, karena dilarang kan kita memberontak ya. Pemimpin yang sah nggak boleh ya. Tapi juga di satu sisi kita jangan membantu kezoliman mereka. Ya sudah, terus gimana Ustaz? Kita serahkan kepada Allah, kita adukan kepada Allah. Ya Allah, kondisi bangsa kita seperti ini, ya Allah perbaiki terus bangsa kita. Adukan kepada Allah. Allah yang pegang ubun-ubun semua manusia. Nggak usah khawatir. Adukan kepada kita, punya Allah, tenang aja. Jadi pemimpin kita tertinggi bukan presiden atau raja, bukan pemimpin kita yang mengatur kita tertinggi, ya Allah. Paham? Pemimpin itu hanya jabatan sementara untuk mengurusi rakyatnya. Tapi tertinggi adalah Allah. Jadi minta sama Allah. Makanya Nabi menghabarkan nanti akan muncul para penguasa-penguasa zalim. Mencambuk rakyatnya tanpa ada alasan, memenjarakan rakyatnya tanpa ada alasan. Ulama pun mungkin dikriminalkan tanpa alasan yang hak, ya. Harta pun digarong tanpa alasan yang hak. Nabi udah menghabarkan. Sikap kita gimana? Minta kepada Allah. Adukan kepada Allah. Ya. Adukan kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa untuk mengatur mana yang terbaik buat manusia. Dan apa? Allah Maha Kuasa untuk menggulingkan kekuasaan manapun yang Allah kehendaki untuk digulingkan. Nggak usah khawatir. Memang nggak ada kekuasaan yang abadi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai pelengkap dari pembahasan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar berlindung dari apa? Pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, baik. Karena kita tahu, ya, kita hidup di sebuah masyarakat yang pasti ada pemimpin. Hidup di sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita ini bernegara. Kita berpolitik semuanya. Karena berpolitik apa sih artinya? Ya kita sama-sama berpartisipasi menjaga keamanan negara. Kita berpartisipasi menjaga negara agar utuh, agar tidak diganggu kedaulatannya oleh negara lain. Itu kan berpolitik. Maksud kita berpolitik bukan kita berpolitik praktis dalam artian menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Bukan, itu bukan politik. Masalah politik ini penting. Jadi salah sebagian orang yang mengatakan, bodoh amat, gue masalah politik, yang penting perut kenyang. Gitu. Ada sebagian orang begitu. Ya, itu juga salah. Tetap kita harus berpartisipasi untuk kebaikan negara semampu kita yang masih di jalur kita. Ya. Bukan di luar kemampuan kita, tapi masih kita mampu.
Sebab Nabi SAW pernah menjelaskan ada 3 nikmat. Yang ketika nikmat ini dimiliki oleh manusia, dunia dan seisinya sudah dia miliki. Apa kata Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian yang pagi harinya merasa aman? Tuh, pertama kali nikmat keamanan. Pertanyaannya, keamanan akan terwujud dengan apa? Hah? Jawab. Negara, pemerintahan yang kuat. Berarti masuk ranah apa? Politik. Coba bayangkan. Karena tanpa pemerintahan yang kuat, aparat nggak terbentuk. Nggak ada aparat, bagaimana negara? Ya. Nah, konflik dan masing-masing kepentingan kelompoknya sendiri, perang di mana-mana. Naudzubillah. Ya, di beberapa negara kita saksikan itu. Nah, kemudian apa yang kedua? Baru kata Nabi, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Sehat ya, nggak ada kena penyakit-penyakit berat itu. Yang ketiga baru indahu qutu yaumi, dia punya makanan pokok di rumah. Ya. Faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha. Kalau 3 nikmat ini terpenuhi, seolah-olah dunia dan seisinya milik dia. Satu genggaman sudah milik dia semuanya. Coba bayangkan, Nabi menyebutkan pertama keamanan. Sekarang kalau kita sehat walafiat, makanannya enak, tapi perang. Nah, samping kita ini lagi pengajian asik-asik, mohon maaf ya, contoh saja. Tiba-tiba ada mortir jatuh, ada roket jatuh, kira-kira masih khusyuk nggak dengerin saya kajian? Kadang-kadang nggak ada suara apa-apa juga ngobrol di belakang, nggak khusyuk ya. Apalagi ada suara bom. Nggak mungkin, saya tetap khusyuk, saya akan belajar, kalau mati syahid. Nggak ada, mesti kabur. Ya manusiawi itu aja. Oh nggak ada bom, tenang begini aja. Kadang panik. Panik apa tuh belakang panik? Ya, ribut satu, ribut semua. Bubar pengajiannya. Ya apalagi ada peperangan. Ibu-ibu, bapak-bapak makan makanan paling enak lah. Ya, taruhlah makanannya steak dagingnya wagyu. Oh, nggak tahu yang terbaik katanya, nggak tahu. Hah? Yang dimakan apa? Bagian tenderloinnya apa sirloinnya? Loh, belum pernah makan? Belum pernah? Ah, ya sama kalau gitu. Saya juga belum pernah. Kirain ada yang mau neraktir gitu. Seenak gitu makanan, coba. Tiba-tiba habis itu apa? Dengar orang main tembak-tembakan. Ada aparat perang melawan kartel narkoba. Kita tenang nggak makan? Bodoh amat, gue mah yang penting makan gitu ya. Nggak bisa. Makanya salah kalau ada orang bilang apa, bodoh amat siapa pemimpinnya, yang penting gue perut terpenuhi. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Sehat pun kalau kita tinggal di negara konflik nggak jadi sehat. Makanya ibu-ibu, orang kan kadang apa-apa ekonomi, enggak, politik itu penting. Bayangkan, sekarang kalau seandainya politik kuat, ekonomi lemah, tapi politiknya masih kuat, pemerintahnya masih kuat, negara jalan masih jalan negara. Nanti ekonomi gampang, bisa diperbaiki di kuartal yang lain, bisa kok diperbaiki. Tapi kalau yang rusak sudah kadung politiknya, keamanannya, antara penguasa dengan oposisi saling perang, sudah punya aparat masing-masing. Coba bayangkan, kita bisa tenang nggak hidup? Nggak bisa. Kita kaya pun nggak ngaruh. Akan kolaps nanti itu negaranya. Kenapa? Politiknya nggak jelas, gonjang-ganjing. Walaupun ekonominya kuat, ya nanti lama-lama lemah juga karena tidak ditunjang kekuatan politik ya. Nah ini yang kita maksud bahwa apa? Politik itu penting, keamanan itu penting, pemimpin itu penting. Karena sebagian orang lah, pemimpinnya siapa aja nggak ngaruh. Kata siapa ngaruh? Sekarang ya kita ambil contoh. Kalau yang jadi ketua RT tukang mabuk, itu ngaruh nggak buat warganya? Ngaruh banget, itu baru RT loh, belum ruang lingkup negara. Ya kita percaya insya Allah mereka itu orang-orang pilihan lah ya. Tapi ya tentu diantara 3 itu ada yang lebih dekat kepada syar'i, ada yang lebih dekat, ada yang lebih kecil mudorotnya. Ya. Kita timbang-timbang dengan pertimbangan
syar'i. Nah, baik. Nabi pernah berdoa begini. Ya. Pendek banget nih doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufahai. Nggak usah ditulis di papan tulis lah ya. Saya ulangi lagi, sekali lagi udah hafal insyaallah. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufahai. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufahai. Baik, artinya apa? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Nah ini, ingat, kita berlindungnya kepada siapa? Allah. Betul sih, negara kita ada pengadilan, ada aparat. Kalau ada kejahatan, boleh kita lapor ke mereka. Boleh, silahkan. Tapi ingat, tetap kita berlindungnya paling besar kepada siapa? Kepada Allah. Ya, bukan tumpuan utama kita kepada pengadilan atau aparat. Enggak, aparat itu betul, kita boleh minta tolong ke mereka kalau memang ada masalah. Tapi kepada Allah harus lebih daripada mereka. Paham sampai sini ya? Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Min imaratis sibyan, dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Apa maksudnya tuh pemimpin kekanak-kanakan? Umur bolehlah, dia mungkin sudah berumur. Tapi kelakuannya kekanak-kanakan. Contohnya seperti apa Ustadz? Ya contoh pemimpin kok mudah ngambek. Ya kayak anak kecil lah. Ya. Pemimpin muda ngambek. Anak kecil kalau muda ngambek, itu apa? Tenang. Saya bilang tenang. Jangan reaktif. Sabar. Dengerin aja. Kita ini reaktif. Nanti nyesel loh kalau reaktif. Sabar. Kita bahas dengan slow aja. Bapak Ibu nggak usah reaktif. Oh itu yang si ono. Enggak. Jangan. Sabar. Kita latihan menahan diri ya. Jangan reaktif dulu. Ini contoh. Pemimpin gampang ngambek, pemimpin emosian. Ini contoh kekanak-kanakan. Ya. Padahal pemimpin itu mesti sabar. Ya. Punya mental kesabaran yang kuat. Jadi kalau pemimpin gampang ngambek, gampang emosian, baperan, susah mengendalikan diri, tidak layak jadi pemimpin. Ya. Tidak layak jadi pemimpin, ya. Sama, ya. Kayak ustadz juga kalau gampang baperan ya, dikit-dikit ngambek sama jemaah, nggak usah jadi ustadz deh. Sedikit-dikit baperan, ngambekan gitu kan. Ya. Ya kalau misalkan ya yang baperan sama ibu-ibu ya wajar lah ya Bu ya. Iya datang bulan ibunya baperan. Makanya kan pemimpin nggak boleh wanita Bu, wanita baperan. Islam itu hukum Islam, mau nggak suka ya silakan. Wong Islam menentukan pemimpin itu laki-laki kok. Nggak suka nggak apa-apa silakan. Kita lebih taat kepada Islam. Ya. Ya itu salah satunya karena perempuan mudah baperan. Ya gimana nanti mimpin negara baper lagi datang bulan gitu. Ya subhanallah ya. Itu. Ya nggak cuma itu aja sih, ya banyak faktor lain. Yang jelas kita tunduk kepada syariat. Jelas ya? Nah, ini. Jadi nggak punya konsep gitu ya. Ditanya konsepnya Pak, susah menjelaskan. Sukanya berteriak histeris, ya. Daripada menjelaskan maksud, tapi kadang berteriak histeris ya, berorasi-orasi. Tapi kalau ditanya programnya nggak jelas misalkan. Nah ini contoh pemimpin kekanak-kanakan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat ini. Selanjutnya kata Nabi, was-sufaha. Para pemimpin yang sufaha, para pemimpin yang bodoh. Sufaha ini macam-macam penafsirannya, Bapak Ibu. Di antara tadi pemimpin yang sufaha, pemimpin yang bodoh, tadi yang tidak berhukum dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Ya.
agama dinomor sekiankan, padahal negara kita yang paling pertama ketuhanan yang Maha Esa, kok agama malah nomor sekian. Nah, itu contoh ya, ini pemimpin yang sufaha, yang bodoh. Atau bisa dikatakan pemimpin ini sufaha adalah seorang pemimpin yang mengeluarkan harta milik negara tanpa ada perhitungan. Masuk sufaha. Contoh ya, ketika kita baca firman Allah di surah An-Nisa ayat kelima, Allah melarang kita menyerahkan harta kepada anak-anak yatim yang sufaha, yang kurang bisa mengatur harta. Ya, An-Nisa ayat kelima. Jadi ini makna sufaha diantaranya apa? Nggak bisa ngatur harta. Ya, ada sebagian negara, Bapak Ibu, menyelenggarakan event, bukan di negara kita, itu negara lain. Tapi saya nggak mau sebutkan lah. Ya, entah paham apa enggak ya, yang penting ambil pelajaran saja. Ada sebuah negara, ini negara mayoritas Islam, coba mengadakan event besar, habis berapa? Habis ratusan miliar dolar cuma ngadain satu event. Emang negara kaya sih. Tapi coba bayangkan, kalau sumbangan sebanyak itu buat bantu negara Islam, contoh buat bantu Palestina, buat bantu apa? Somalia, negara-negara yang lagi krisis gitu kan, itu kan manfaat. Tapi sebagian pemimpinnya digunakan hartanya untuk mengadakan satu event, ratusan miliar dolar habis. Coba bayangkan. Coba kalau itu buat membantu sesama negara Islam yang kesulitan. Kan banyak negeri-negeri Islam itu konflik sampai sekarang, rakyatnya menderita. Ini lihat sekitarnya rakyat menderita, malah bikin apa? Event besar, habisnya ratusan miliar. Ya betul sih, orang bisa bilang negara-negara dia tak urusan apa sama kita. Ya kalau mau ngomong begitu ya bisa sah. Tapi kita katakan negara, tadi kan sudah kita jelaskan, negara semua milik Allah. Dia cuma dititipi amanah sama Allah kok, bukan milik dia. Enak aja kalau milik dia. Nah ini contoh, Nabi mengkabarkan pemimpin-pemimpin yang sufaha, pemimpin yang bodoh, ya, tidak bisa mengelola harta negara dengan baik untuk kemakmuran rakyatnya. Gitu. Ini apa? Ini sudah Nabi kabarkan. Dah tenang aja, pokoknya kita tenang ya, Ibu ambil napas, Bapak Ibu, nggak usah reaktif, nggak usah terlalu semangat. Sudah gini aja, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan siapa-siapa yang memimpin umat beliau, memimpin umat Islam di negara manapun, dan dia mempersulit urusan umat Islam, Nabi mendoakan apa? Persulit urusan mereka. Udah didoain Nabi, tenang aja. Jadi kalau ada pemimpin ingin jahat kepada rakyatnya, apalagi kepada umat Islam, ya, ingat Nabi sudah mendoakan kok, tenang aja. Jadi kehidupan mereka tuh nggak akan bahagia walaupun kita lihat sebagai apa? Bahagia. Tenang aja, ada waktunya tuh. Ada waktunya nanti dia akan hancur tuh. Rakyat sendiri dibantai ya di Suriah. Alhamdulillah. Ini ada waktunya tuh, nanti dia juga bakal kejatuhan. Jelas ya? Jadi tenang aja. Nabi sudah mendoakan. Nabi sudah mendoakan pemimpin-pemimpin yang jahat, yang jelek, ya, mencelakakan umatnya gitu ya, maka akan dipersulit urusannya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang perlunya ilmu bagi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus berilmu. Makanya salah satu pertimbangan kita memilih pemimpin, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, pertimbangkan ilmunya. Ilmu itu penting. Kita akan mencontoh leadership atau kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Allah sebutkan di surah Yusuf ayat 54 sampai 55. Yang luar biasa ya, Nabi Yusuf ini kisah beliau dalam Al-Quran diabadikan dan Allah menamakan Ahsanul Qasas. Kisah Nabi Yusuf adalah sebaik-baik kisah. Kenapa? Karena kehidupan Nabi Yusuf itu semuanya pelajaran. Dari mulai beliau masih kecil, diasuh oleh orang tuanya yang juga Nabi, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf itu orang yang nasabnya paling mulia, Bapak Ibu. Sebab apa? Bapak beliau Nabi, Yusuf bin Yakub. Kakek beliau Nabi bin Ishak.
Buyut beliau Nabi Khalilur Rahman Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan orang paling mulia nasabnya yang Nabi Yusuf. Yo, siapa? Yang bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, ayo. Luar biasa kan? Itu saja beliau pernah dipisahkan oleh orang tuanya gara-gara saudaranya. Habis itu ditemukan oleh para musafir dan dijual dengan harga murah di kerajaan Mesir dan dijadikan budak di tengah-tengah mereka. Habis itu dipenjara lagi padahal nggak salah. Habis dipenjara baru dibebaskan. Dijadikan bendaharawan Mesir sampai menjadi raja. Luar biasa kisahnya coba. Penuh haru kisahnya. Haru biru luar biasa harunya. Kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf. Ya. Menunjukkan apa? Hamba-hamba pilihan pasti banyak apa? Ujiannya. Nggak mentang-mentang beliau ganteng, nasabnya mulia, kemudian Allah nggak uji, diuji. Nggak ada apa-apanya ujian kita dibandingkan mereka. Para nabi dan para rasul. Ya. Baik, jadi dikisahkan bahwa ketika itu Nabi Yusuf dipercaya oleh Raja Mesir untuk menjadi apa? Ekonom. Untuk menjadi seorang yang mengatur harta pemasukan dan pengeluaran negara Mesir. Semua Nabi Yusuf yang ngatur. Dari mulai apa? Ekspor impornya, dari mulai pertaniannya, hasil tambangnya. Ya, itu semua Nabi Yusuf yang mengatur. Tidak ada pihak manapun menyetir beliau. Dan raja menjamin Yusuf diberikan hak mutlak mengatur semuanya. Ini namanya menteri apa nih kalau kita bilang? Semuanya diatur ya. Tapi ahli dia gitu ya. Iya, nggak dimanfaatkan buat pribadi Nabi Yusuf. Wah, kesempatan nih. Nih gua garong harta Mesir. Enggak. Setelah Nabi Yusuf di situ amanah. Maka Yusuf mengatakan qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Inni hafizun alim. Aku adalah seorang yang mampu menjaga dan berpengetahuan. Coba perhatikan poin, Nabi Yusuf itu orang yang apa? Berpengetahuan. Ya. Makanya Nabi Yusuf mampu menyelesaikan problem negara Mesir ketika terjadi paceklik. Karena di waktu itu kan ada 7 tahun panen, 7 tahun surplus, hasil panenan. Dan nasihat Nabi Yusuf tetap menanam. Jangan terkecoh dengan banyaknya panenan, tetap nanam terus. Setelah itu apa? Simpan sebagian tanaman-tanaman seperti gandumnya, disimpan dulu. Karena nanti akan ada apa? 7 tahun paceklik. Dan setelahnya baru normal lagi kondisinya, baik. Tapi apa? Ini nih berat. Karena ada 7 tahun panen, surplus, ada 7 tahun paceklik. Itu pintar banget Nabi Yusuf. Beliau tidak membiarkan rakyatnya apa? Foya-foya, mentang-mentang lagi surplus. Itu kan penyakitnya negara kan kadang gitu. Mentang-mentang lagi minyaknya banyak, kekayaan alamnya banyak, rakyatnya makmur, pendapatan per kapita tinggi. Wah, sombong, boros-borosan. Tahu-tahu tiba-tiba sumber dayanya habis. Gara-gara sombong gitu. Ya. Jadi Nabi Yusuf tidak teledor. Kemudian apa? Hasil dari yang 7 tahun itu semua diekspor. Nggak begitu. Itu teledor, itu pemimpin yang teledor begitu. Habis kekayaan negara dijual keluar. Gimana nanti anak cucunya? Ini Nabi Yusuf tuh enggak. Tahan. Jangan ada yang dikeluarkan dan jangan berlebihan dikonsumsi. Tanam lagi. Nah, begitu 7 tahun berikutnya, betul. Itu paceklik 7 tahun. Semua negara terimbas paceklik itu. Termasuk Palestina. Tempat tinggalnya bapaknya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Akhirnya mereka datang ke mana? Ke Mesir. Baru Nabi Yusuf punya kebijakan jual makanan untuk membantu negara-negara yang terimbas paceklik. Cuma Mesir negara yang surplus di tengah 7 tahun krisis. Kenapa? Beliau punya ilmu. Nggak asal yang penting panen, jual keluar, tiba-tiba butuh, bingung. Habis kekayaan negara. Itulah yang kita sebut pemimpin yang cerdas, yang berilmu. Ya. So, bagaimana kita tahu dia pemimpin berilmu? Susah. Ya tentu kita nggak akan menyamakan dengan Nabi Yusuf. Ya jauh lah. Masa dibandingkannya dengan Nabi ya enggak. Tapi paling tidak dia memiliki ilmu bagaimana tata kelola negara yang baik.
Dari mana kita tahu? Ini pemimpin ini berilmu. Ayo jangan semangat-semangat dong. Boleh. Kita nggak punya standar cara memilihnya gimana coba. Tahu dari mana nih pemimpin berilmu? Rekam jejak gimana? Selama dia memimpin, terus datanya dari mana? Ibu-ibu bapak-bapak, gampang mengetahui dia berilmu atau tidak. Ya pendidikan formalnya dia sampai apa? Ya kan, emang pendidikan formal bisa dibohongi? Ijazah bisa dibohongi? Nggak bisa, itu salah satunya. Pendidikan formal dia, ijazah dia. Itu kan tanda untuk menilai saat ini ya. Jelas standar kita sama Nabi Yusuf ya beda masalah ilmu ya. Ya, standar kita kan sekarang apa? Pendidikan formal untuk memimpin. Gimana? Dia sendiri nggak jelas pendidikan formalnya apa. Wong mau manggil ustadz saja pakai tanya-tanya dulu. Ustadz, mohon maaf, ditulis autobiografinya Pak Ustadz plus gelar-gelarnya. Aduh, pusing saya kadang. Kalau baru ini, aduh, nggak sempet nulis-nulis biodata lagi ya. Iya, apalagi ini mau mimpin apa? Negara. Itu pasti. Namanya pendidikan kita semua sepakat. Nggak bisa dibohongi pendidikan tuh. Ijazah formalnya nggak bisa dibohongi. Paham sampai sini? Ini pertama salah satunya. Yang lain apa? Dari mana kita tahu profil kira-kira ini pemimpin berilmu? Ya berilmu dengan standar kita yang sekarang itu di Indonesia. Jangan dipakai standar luar negeri buat negara kita yang nggak fair. Di negara kita aja standarnya dulu. Apa? Dari mana kita tahu dia berilmu, Bapak Ibu? Ayo. Katanya udah siap nanti milih gimana nih? Mau saya tanya sudah bingung ini gimana? Udah semangat kemarin ada yang semangat semua. Saya semangat pilih ini semangat. Insya Allah amanah. Tapi standar ini kok belum ngerti gimana nih? Kita memilih itu atas dasar apa sih? Itu masalahnya. Ini ilmu baru standar ilmu loh. Kita belum nanya standar dia yang lain. Misalkan apa amanah? Ya standarnya amanah itu apa? Gitu kan? Yang standar itu kita sepakati bareng gitu loh, bukan hanya disepakati satu pihak. Kalau dipakai standarnya Nabi Yusuf yang nggak kena. Beliau kan Nabi. Tapi kan ada satu standar yang itu bisa dipraktekkan dan kita semua sepakat. Apa? Bisa memimpin sholat. Kalau bisa memimpin sholat, ya itu sudah basic banget. Oh, seharusnya orang bisa itu mah. Itu udah basic banget harusnya. Iya. Iya. Baik. Udah. Salah satunya ya Bapak Ibu, dari diskusi ilmiah dengan berbagai kalangan. Dari diskusi ilmiah dengan berbagai kalangan. Siap nggak dia ketika berhadapan dengan para ekonom? Bagaimana Anda nanti memimpin NKRI ini dengan tingkat ekonomi begini, dengan perdagangan begini, gimana dia menjawab? Bagaimana dia mengatasi ketimpangan ekonomi di negara kita? Bagaimana dia menjawab dan bagaimana dia punya program? Itu baru ekonomi. Ntar ketemu petani. Gimana cara Anda, wahai si Fulan, ya, nanti ketika jadi presiden, ya, bagaimana program Anda mengatasi ketimpangan pangan, krisis pangan, ketahanan pangan, bagaimana supaya negara kita swasembada dan seterusnya? Bisa nggak dia menjawab? Nah, atau jangan-jangan jawabannya nggak jelas, nggak nyambung, gitu ya. Nah, ini contoh. Saya bilang sabar ibu bapak, ditahan, jangan reaktif, tenang dulu, dengarkan dulu. Nanti belum apa-apa sih, Allahu Akbar, saya tanya nggak tahu nanti standarnya. Udah takbir keras-keras, saya tanya nggak tahu standarnya. Makanya sabar dulu, tahan. Ini contoh. Jadi dari mana dia program, dia itu sejauh mana, bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya. Ketika ketemu mahasiswa resah masalah ini, bagaimana dia menyelesaikan. Ketika dia ketemu dengan nakes, tenaga kesehatan, bagaimana dia menjawab krisis-krisis kesehatan, gimana? Ketika dia ketemu apa? Para santri, para ulama, bagaimana dia menjawab kecemasan mereka?
kekhawatirannya apa, dia bisa selesaikan, dia bisa beri solusi. Dia punya program yang jelas. Ini kita sebut pemimpin yang punya ilmu. Bukan sekedar pintar berorasi. Karena mohon maaf, kalau berorasi, teks itu bisa bisa dihafal, gampang. Bisa suruh timnya bikin teks, dihafal. Tinggal dibaca ceramahnya dengan lantang. Bisa, tapi jangan tertipu dengan itu. Kalau itu bisa disusun, berorasi itu bisa disusun. Berorasi bisa disusun. Tapi kalau menjawab pertanyaan, nggak bisa disusun. Dari mana dia bisa menjawab? Dari prestasi dia sebelumnya. Karena pertanyaan itu nggak bisa di copy paste. Ntar diatur yuk pertanyaannya apa. Ya kalau kayak begitu nanti menghafal dong textbook. Menjawab pertanyaan itu bukan textbook. Tapi apa? Pengalaman dia memimpin. Sama dengan ustadz. Terkadang ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang ustadz tanpa textbook. Tapi apa? Murni ilmu dia dan pengalaman dia berdakwah. Di textbook kadang nggak ada. Dari ilmu dia. Contoh, kita ambil contoh, ada seorang namanya Ibnu Abbas, sahabat radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya, wahai Ibnu Abbas, apakah orang membunuh diterima taubatnya? Kata Ibnu Abbas, nggak diterima. Udah, orang ini malu dan pergi. Murid-muridnya bingung. Nah ini nih, perhatikan antara murid dengan guru. Murid tuh kadang semangat, ya, tapi jam terbang sedikit. Kalau guru jam terbang banyak. Nah muridnya kan kaget. Wah ini gimana guru kita kok berfatwanya begitu? Datang mereka kepada Ibnu Abbas. Oh Ibnu Abbas, Anda tadi berfatwa orang membunuh tidak diterima taubatnya. Orang taubat itu pasti diterima oleh Allah kalau dia benar taubat. Tunggu dulu. Nah ini nih, kurang pengalaman, kurang jam terbang, ya wajar. Jadi baru berdasarkan textbook. Kalau ini kan berdasarkan realita di lapangan. Kata Ibnu Abbas, aku berfatwa bahwa membunuh itu tidak diterima taubatnya. Kenapa? Ra'aitu fi wajhihi syarr. Aku melihat ada wajah buruk. Aku lihat di apa? Rona wajahnya. Ini ilmu psikologis ya, mengenali wajah orang. Aku lihat wajah dia wajah sadis. Kenapa? Kayaknya dia mau bunuh. Tapi cari apa? Pembenaran dengan fatwa Ibnu Abbas. Nah ini sekali-kali hati-hati. Ustadz jangan mau dimanfaatin. Ya, itu contoh. Ibnu Abbas mau dimanfaatin. Setelah orang ini bunuh, baru taubat. Tuh kata Ibnu Abbas diterima kok taubatnya. Makanya hati-hati juga Ustadz jangan mau dimanfaatin pihak tertentu. Akhirnya jatuh sendiri nama dia. Nah disitulah Ibnu Abbas kenapa beliau berfatwa membunuh tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Akhirnya orang ini kan jadi takut nggak jadi bunuh. Iya kan? Nah itu karena dia mau cari pembenaran. Ini contoh bahwa apa? Menjawab pertanyaan itu beda dengan textbook. Makanya kalau para pemimpin tadi dia mengadakan acara tertentu, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang risau, galau, menjawab orang-orang yang mempertanyakan program dia apa, dan dia mampu menjawab dengan santun, mampu memberi solusi, punya program yang jelas. Ini contoh dia berilmu. Karena apa? Ketika dia menjawab, dia tidak textbook, tapi menjawab dengan prestasi dia selama ini dan pengalamannya memimpin sebuah ruang lingkup kepemimpinan sebelumnya. Sebelum dia dipaslonkan menjadi apa? Capres atau cawapres. Pengalaman sebelumnya yang akan menjawab. Paham sampai sini ya? Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, apalagi kalau sudah masalah keluarga, karena orang itu dimulai dari keluarga. Lihat keluarga dia. Seperti apa dia memimpin istri dengan anak-anaknya, apalagi memimpin yang lebih besar lagi. Ini memimpin negara, ya bukan sembarangan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya sampai di sini ya kajian kita tentang tanda-tanda kiamat, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu, dan Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah agar umatnya ya tidak berjumpa dengan pemimpin-pemimpin semacam ini. Namun tentunya ketika kita berjumpa, tetap kita bersabar, tetap kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan mereka. Ya ingat, mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, karena ketika seorang bersabar Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya baik, silakan, baru kita buka sesi tanya jawab. Ya silakan.
Nanya sudah terjawab di akhir. Alhamdulillah kalau sudah terjawab. Belum terjawab, silakan. Oh, golput. Ya, saya kira pertanyaan semacam ini sih sudah dijawab ya oleh para ustadz kita. Ya, ini saya hanya mungkin menguatkan saja. Tentunya yang pertama dari pengalaman kita selama ini mengkaji fatwa-fatwa para ulama kontemporer. Contoh, karena ini masalah kontemporer ya Bapak Ibu, nggak ada di masa salaf dulu, nggak ada, ini kontemporer semua pemilu itu. Ya, para masyaikh-masyaikh yang senior ya, contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan MUI kita ya. Nah, di sini juga ada ya Ustadz kita ya dari MUI ya. Ustadz siapa? Hah? Ustadz siapa? Yang dari MUI yang ngisi di sini? Ustadz? Nah itu sudah, beliau juga sudah kan dari lama ya sudah merilis fatwa ya MUI itu. Iya, bahwa apa? Bahwa kita jangan golput ya. Ya, sudah. Jadi yang seperti ini ya sudah dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, bahkan sistem demokrasi itu bukan cuma di Indonesia saja. Negara-negara Arab banyak menggunakan sistem ini. Kita nggak berbicara hukum demokrasi ya, karena ini ada pembahasan sendiri nanti. Tapi kita ingin tekankan bahwa pemilu itu bukan cuma di Indonesia. Di Kuwait juga ada pemilu. Di mana? Di Yaman ada. Di negara lain seperti Mesir juga ada. Hampir di semua negara Islam itu menggunakan sistem ini. Kecuali beberapa negara mungkin seperti Saudi Arabia memang kerajaan, Brunei Darussalam dan seterusnya. Artinya ini sistem sudah merata di mana-mana. Kita mau terima nggak terima ya adanya seperti itu. Berarti memang ya secara hukum ya secara hal ya pasti ada negatifnya namanya demokrasi. Masa suara orang alim disamakan dengan apa? Suara orang nggak alim. Masa suara ulama disamakan dengan preman? Kan nggak pas, ya kan? Ya terlepas dari itu, saat ini negara kita memberlakukan itu. Berarti saat ini kita bertemu dua mudarat. Mudarat pertama, mudarat demokrasi. Mudarat kedua, mudarat apa? Nggak memilih. Parahnya kalau kita nggak memilih, lebih gede lagi mudaratnya. Suara kita bakal diambil orang lain yang nggak tahu tuh orang bener apa enggak. Jadi dalam Islam itu selalu mempertimbangkan dua maslahat, ambil yang lebih maslahat, dua mafsadat, dua kerusakan, ambil yang lebih kecil kerusakannya. Dan itu hukum Islam. Ini bukan darurat ya. Darurat itu beda. Darurat itu kalau misalkan kita di sebuah tempat nggak ada sama sekali makanan, sama sekali yang ada bangkai misalkan, maka itu darurat. Kalau nggak makan mati, itu darurat. Dan ini bukan darurat. Ini kita masuk bertemunya dua mafsadat, kita ambil lebih ringan. Dan itu ada dalam Al-Quran. Contoh, di surah Ar-Rum, Allah mengisahkan bahwa kaum Romawi dikalahkan oleh Persia. Ghulibatir Rum. Romawi akan dikalahkan oleh Persia, atau sudah dikalahkan oleh Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Namun setelahnya akan terjadi pertarungan lagi, peperangan lagi, dan ganti. Romawi akan mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun kemudian. Kemudian kata Allah, fa yauma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Ketika Romawi menang melawan Persia, maka orang-orang beriman, ya Rasulullah dan para sahabat akan bergembira. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Pertanyaannya, Romawi dan Persia ini mana yang muslim? Kagak ada yang muslim. Romawi Nasrani, Persia Majusi. Pertanyaannya, kok Nabi Muhammad dan para sahabat gembira dengan kemenangan orang Nasrani? Berarti gembira dong orang Kristen menang. Bukan itu. Ini kita perlu belajar lagi. Ya, paham? Ini namanya mengambil mudarat lebih ringan. Betul, dua-duanya kafir, tapi kafirnya Nasrani lebih dekat loncatannya kepada
Islam. Kenapa? Karena mereka punya Alkitab. Beda dengan Majusi, penyembah api. Ya, maka lebih cepat mana masuk Islamnya? Kalau didakwahi ya lebih cepat Nasrani. Makanya ketika itu kaum mukminin senang ketika Persia yang kalah perang. Walaupun dua-duanya nanti sama-sama diperangi umat Islam kan? Di masa siapa? Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya nggak? Tapi bagaimanapun ini mudarat lebih ringan. Ini baru contoh pertama. Contoh kedua, masih ingat kisah Musa dengan Khidir alaihissalam? Di kisah pertama, perjalanan keduanya ya, Khidir naik ke sebuah perahu, ya, numpang di situ sama Musa. Kemudian sama si pemilik perahu tadi digratiskan, nggak bayar apa-apa. Tapi yang aneh, justru kapalnya dilobangi sama Khidir dan pasaknya dilepas, dirusak. Musa ngeliat kayak begitu nggak tahan. Ya, kamu ini gimana? Ya, istilahnya kita sudah dikasih tumpangan gratis, ini apa air susu dibalas dengan air tuba ini. Udah dikasih tumpangan gratis kok malah dirusak. Faham? Maka kata Nabi Khidir, kamu nggak akan bisa sabar. Kan udah dikasih tahu. Beda ilmunya kita. Terakhir baru disebutkan hikmahnya. Kenapa? Sebab kapal itu kenapa dirusak sama Khidir? Karena ada seorang raja yang apa? Iya, yang bengis lah, rakus gitulah bahasanya. Sudah raja rakus, kan aneh ya. Saking rakusnya raja ini, ya Allah, mungkin kita nggak tahu nih, ada nggak raja zaman sekarang serakus ini? Saking rakusnya, kapal milik nelayan saja digarong. Ya, itu milik apa? Milik rakyat dia sendiri, digarong kapalnya coba. Maka melihat yang seperti itu, Nabi Khidir langsung merusak, melepas apa? Pasak-pasaknya, dirusak kapalnya, perahunya. Kenapa? Kalau rusak nggak bakal diambil. Karena dia sukanya ngambil kapal yang masih masih baru, masih bagus. Ya. Nah, sementara kalau sudah diambil ya nggak bisa balik. Tapi kalau dirusak masih bisa apa? Diperbaiki lagi nanti. Jadi ambil mudarat kalau lebih besar. Lebih apa? Ringan, lebih kecilnya. Daripada kapal diambil, lebih baik dirusak. Paham? Ini kaidah. Sama seperti itu. Dan sekarang kita ya dihadapkan ya pemimpin-pemimpin tadi, ya kita tahulah dengan sistem yang memang sudah ada, demokrasi itu sudah ada di negara kita. Mau bagaimana? Ambil lebih ringan lagi daripada kemudian suara kita diambil oleh orang-orang tidak jelas. Kita bersuara semampu kita. Kalau ternyata kok kita sudah memilih, ya ternyata yang terpilih di luar yang pilihan kita, ya sudah, kan tadi silahkan. Apa sudah kita jelaskan? Kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah sudah. Biadikal khair. Jelas ya? Allah lebih tahu mana yang lebih baik. Bisa jadi kita mencintai sesuatu itu bukan yang terbaik. Dan bisa jadi kita benci pada itu yang terbaik. Dan Allah lebih apa? Lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Ya, jelas ya? Jadi tetap gunakan hak suara ya. Jangan iya. Kenapa? Ya Ustadz, sebagian ulama salaf sepertinya ya Ustadz ya, benar-benar dia menganut golput itu Ustadz. Karena ulama salaf ibu belum ada masalah pemilu. Ingat, yang ada ulama masa kini. Ya ini saya ingatkan lagi, masalah belum ada di masa Imam Syafi'i, belum ada pemilu ya. Nggak ada masalah pemilu di masa Imam Abu Hanifah. Itu namanya ulama salaf itu ya, yang terdahulu. Kita sebut ulama kontemporer. Iya, macam Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasruddin Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau sekarang di Madinah ada Syekh Abdul Muhsin Abbad yang rutin ngisi di Masjid Nabawi. Itu para ulama-ulama kita dan ulama-ulama di negara lain. Iya. Memang ada Bu yang mengatakan golput. Ada ulama masa kini, contoh misalkan Syekh Mukbil, ulama dari Yaman. Sama muridnya yang bernama Syekh Muhammad Al-Imam yang punya tulisan khusus masalah itu. Saya juga dulu berpendapat golput ya dulu-dulunya. Ya.
Tapi ya begitu kita pelajari lagi, kita apa namanya, seksama lagi, ya itu semua demi apa? Ya demi meraih maslahat yang lebih dan mengurangi apa? Mudarat. Yang penting kita ada usaha, nggak diem. Tidak apa? Tidak diem. Jadi itu bagian dari ikhtiar ya. Jadi Ustaz, kalau sekarang pilihan kita salah gimana Ustaz? Ternyata kita sudah berusaha pilih ini ya. Ternyata setelah itu dia salah. Ya udah, insya Allah Allah maafkan karena kita sudah apa? Hah? Sudah ikhtiar, sudah minta di hadapan Allah, ya Allah ini pilihan saya. Kebaikan atau tidak saya serahkan kepadamu ya Allah. Ya semoga jadi kebaikan kan gitu. Udah kita serahkan sama Allah. Jangan pusing-pusing ntar kalau gini gimana. Ini kena overthinking. Sudah pilih, udah mantep tuh. Udah habis itu mau kayak begini jangan terlalu dipikir berlebih. Mumet sendiri kita ya. Iya. Seperti kasus tadi. Udah capek-capek bela mati-matian ya. Bela ini ya ternyata mereka akhirnya bergabung untuk membangun negara bareng-bareng. Iya. Makanya sudah, kita jangan terlalu fanatik ya jangan. Tapi juga jangan terlalu cuek juga enggak. Tetap kita punya peran. Setelah itu jangan terlalu berharap sama makhluk. Berharaplah kepada Allah. Yang sering membuat kita kecewa itu berharap sama makhluk. Harapan kita, harapan saya Ustaz, presidennya nanti semua koruptor di penjara. Kalau nggak di penjara gimana? Kan? Boleh sama Allah memohon, ya Allah semua koruptor-koruptornya di penjara. Tapi berharap sama makhluk apa? Jangan. Harapan kita, iya semoga koruptor makin berkurang gitu ya. Tapi juga jangan terlalu tinggi ekspektasi ya tiba-tiba kita kecewa sendiri karena nggak berharap kepada Allah, tapi berharap kepada makhluk. Ya sudah, pilih ya semacam itu. Ya setelah itu apa? Setelah itu kita serahkan sama Allah. Jelas ya? Baik. Ustaz, bagaimana kalau rakyatnya salah memilih pemimpin? Apakah kita ikut berdosa atas kezaliman yang dilakukan pemimpinnya? Ini sudah tadi kita sudah sebutkan. Ketika kita sudah berserah kepada Allah, kita sudah berikhtiar, kita sudah memilih karakter-karakter dan memilah, dan kita melihat jejak-jejak digital mereka misalkan. Nah setelah itu mantap kita pilih salah satu ya. Maka setelah itu apa? Udah serahkan sama Allah. Kalau ternyata ada sebagian nggak sesuai, ya udah kita nggak berdosa. Paham sampai sini? Kita nggak berdosa karena kita memilih yang terbaik menurut ijtihad kita, ya. Dan kita memandangnya berdasarkan pandangan syar'i karena kita kan Muslim. Ya tentu orang selain Islam ya punya pandangan lain. Ya monggo itu urusan mereka. Yang penting kita memandang dengan pandangan apa? Kita sebagai seorang Muslim tentang pemimpin tadi. Bahkan para ulama kita berfatwa apa? Kalaupun itu di negara kafir. Ada dua pemimpin paslonnya sama-sama kafir. Alhamdulillah kita paslonnya tiga-tiganya Muslim. Ini kafir misalkan dua-duanya dan ini terjadi. Ya. Terjadi di sebuah negara coba. Sudah dari awal salah satu paslonnya itu apa? Islamophobia. Benci, setiap ceramahnya itu ngompori untuk konflik dengan umat Islam. Dan itu para ulama kita udah nasehatin. Pilih ikut tetap nyoblos pemimpin kafir tapi yang sama umat Islamnya nggak apa, nggak memusuhi gitu loh, ya nggak memusuhi walaupun dia kafir. Orang kafir apa sih yang diharapkan? Cuman kan dia nggak memusuhi umat Islam gitu aja, slow gitu loh, ya. Sementara satunya apa? Udah sangat gemes sudah ya kalau jadi benar-benar mau dirujak umat Islam misalkan. Ya jangan dipilih pemimpin yang begini. Ya jangan juga golput. Kalau golput gimana? Ya gimana pemilihnya ya nggak? Dan terjadi di beberapa negara menara diganti di sebuah negara ya menara masjid diganti patung Hanoman coba setelah pemimpin yang Islamophobia ini jadi coba. Itu kan nyata terjadi. Itulah ada. Makanya kan kita umat Islam punya kaidah. Dua madharat bertemu, ambil yang mana? Yang lebih ringannya, pasti ada pengaruh lah. Nggak mungkin nggak ada pengaruh. Paham sampai sini? Ini kaidah yang kadang-kadang kita nggak berpikir sejauh itu. Ya, makanya alhamdulillah ya. Saya lihat adapun ulama-ulama yang berpendapat golput itu nggak banyak. Di masa kini lebih banyak apa? Yang berpendapat memilih untuk mengurangi mafsadat atau
maslahatnya lebih baik. Ya kan dari tiga ini ya mungkin semuanya alhamdulillah punya rekam jejak yang insya Allah bagus ya. Nah, jangan suka ngejek Bapak Ibu, jangan. Kita bilang semuanya apa? Bagus insya Allah. Tapi diantara yang bagus itu pasti ada yang lebih apa? Lebih bagus, kan gitu aja logikanya. Sekarang gini aja deh. Dulu di masa Khulafaur Rasyidin ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, calon yang calon yang akan diangkat sebagai khalifah oleh kaum muslimin ketika itu, ya tinggal 2 calon aja, yang lain sudah berguguran. Tinggal 2 calon. Yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Utsman bin Affan. Utsman dan Ali. Waduh, kalau dipilih dua-duanya kan nggak mungkin pemimpin 2 ya. Kalau di head to head, dua-duanya soleh. Nggak diragukan solehnya. Soleh semuanya. Soleh banget, itu bukan soleh lagi. Sebab dua-duanya menantu Nabi. Nabi nggak mungkin salah pilih menantu, ya. Itu dari segi solehnya. Tapi setelah di totalitas tetap yang lebih utama siapa? Utsman. Makanya Utsman yang terpilih, setelah itu baru Utsman meninggal, baru Ali. Ya tetap, walaupun semuanya baik pun ya tetap kita berusaha memilih yang terbaik. Kalaupun semuanya jelek Ustaz, pilih yang jeleknya lebih ringan. Taruhlah, ada orang kan begitu tuh, standarnya terlalu tinggi, terlalu perfect. Makanya kalau terlalu perfect sakit nanti jiwanya tuh. Makanya jangan dikit-dikit perfect, maunya dia doang sesuai standar dia, yang nggak bisa begitu. Ya. Jadi kalaupun dia terlalu perfect, gue nggak ada yang suka tiga-tiganya, misalnya. Oke, dari tiga-tiganya kamu nggak ada yang suka, pasti ada yang nggak ada sukanya paling ringan dan paling berat, iya kan? Yang kamu nggak sukanya paling ringan, pilih yang itu sudah. Kalau memang terlalu perfect, paham? Tetap ini jelas. Tapi di samping itu ya kita nggak usah cekcok-cekcokan. Ada saudara kita nggak mau milih, ya silahkan kok, urusan dia sendiri. Sebagian kita tuh salah begini, Ustaz, nanti kalau saya milih ditanya sama Allah, Ustaz. Sekarang saya tanya balik, emang kalau nggak milih nggak ditanya oleh Allah? Golput itu kan pilihan juga, pilihan untuk tidak memilih. Yang terus nggak ditanya, enak kalau nggak ditanya. Enak bener. Semua ditanya oleh Allah. Ente milih juga akan ditanya, kenapa milih? Kenapa milihnya yang ini? Yang nggak mau milih kan ditanya, loh kok kamu nggak milih, kan yang lain pada milih. Ya tuh, siapin jawabannya, itu gitu aja. Mau tetap, pokoknya saya tetap golput, ya udah. Ngapain ngurus orang nggak ini kan? Kalau sudah pilihan Anda itu ya sudah. Siapkan jawaban di hadapan Allah. Sebagaimana kita yang memilih akan menyiapkan jawaban juga di hadapan Allah. Makanya kan kita belajar karakter pemimpin dalam Islam supaya nanti kalau Allah tanya, kita sudah memilih sesuai dengan kaidah Islam yang kita miliki, sesuai dengan kedangkalan ilmu kita. Karena yang ilmunya mendalam cuma siapa? Ya cuma Allah yang Maha mengetahui. Kita kan hanya berusaha. Iya enggak? Kita hanya berusaha. Baik, sampai sini ya. Jadi semua akan ditanya oleh Allah, bukan cuma apa? Bukan cuma yang memilih saja, bahkan yang golput juga ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah. Saat pemilu untuk pemilihan capres ternyata banyak terjadi kecurangan. Itu siapa yang melakukan kecurangan tersebut? Ya orang yang curang. Kayak begitu kok ditanyain, gampang kok. Apakah ada oknum? Ya ada. Kalau nggak ada oknum gimana mau terjadi kecurangan? Cuman kalau ditanya siapa oknumnya, maaf saya bukan intel, jadi saya nggak tahu. Ya, tanya sama orang-orang yang intel, mungkin lebih ngerti. Pokoknya gini aja deh, kita nggak usah mikir yang ribet-ribet. Nanti ada kecurangan begini. Sudah, kalau orang curang, siapa yang nanti menghakimi? Jawab. Udah, makanya untuk penanya nggak usah pusing-pusing nanti overthinking, anxiety-nya kambuh. Mikir terlalu apa? Di luar kemampuan. Udah, kita punya siapa? Punya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dalam surah Ibrahim. Jangan disangka Allah akan lengah atas
ulah orang-orang zalim. Ada yang mau curang ini, curang ini, curang itu, curang itu. Ada Allah, emang Allah nggak melihat? Emang malaikatnya diem? Ada akibatnya nanti kok. Iya, ada akibatnya. Jadi nggak usah khawatir, kita punya Allah. Dan kita juga tetap husnudzon. Mudah-mudahan aparat ya, entah itu TNI, entah itu Polri, atau aparat-aparat lain, atau pihak-pihak lain, tetap dong kita husnudzon sama mereka. Jangan suudzon terus dong bawaannya. Mudah-mudahan mereka bisa netral, mengawal jalannya pemilu dengan baik. Husnudzon dong, baik sangka, jangan buruk sangka terus. Orang itu kalau suudzon terus banyak penyakitnya. Itu. Hah? Berusaha bukan suudzon. Nah itu, paham ya? Ayo, kita nggak tahu ya. Segala hal apa sih sekarang yang nggak ada kecurangannya? Coba. Saya mau tanya, saat ini yang nggak ada kecurangannya itu apa? Hah? Kita memang di masa-masa akhir zaman. Hampir semuanya. Makanya kita bilang, semoga kecurangannya lebih sedih atau Allah hilangkan. Sudah gitu aja. Paham? Karena apa sih? Coba di masa khilafah pun ada kecurangan nggak? Ada. Berapa ulama dikriminalkan tuh di masa Khalifah Al-Ma'mun coba? Hah? Di masa apa? Di masa lagi Al-Mu'tasim Billah berapa ulama dibunuh coba? Dipenjarakan, dibunuh. Itu masa khalifah loh, khilafah Islamiyah. Curang juga ada di masa khilafah. Jadi kalau orang berpikir khilafah itu akhir segala, kata siapa? Dulu di masa khilafah juga banyak kecurangan. Banyak kebengisan dari khalifah-khalifah di masa itu. Tapi yang adil juga ada. Tapi lebih banyak yang zalim. Yang adil contoh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya kan contohnya. 2 tahun kepemimpinan beliau, khilafah beliau adil luar biasa. Di masa Abbasiyah ada yang adil. Ada contoh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi setelah Harun, putranya Al-Ma'mun. Terus lanjut Al-Mu'tasim Billah. Terus Al-Wasik. Tiga-tiganya apa? Berbuat curang dan zalim. Banyak ulama dibunuh dan dipenjarakan. Ini dibicarakan dong. Nggak usah takut. Memang nyata kok sejarah. Ya, karena sebagian orang mau menutup diri. Oh, dengan khilafah akhir segalanya. Nggak ada. Di khilafah ada kekejaman juga tetap ada. Sebab kita harus yakini kekuasaan itu milik, mau kekuasaan itu khilafah, mau kekuasaan itu apa, semua milik Allah. Kerajaan kah, semua milik Allah. Itu saja. Paham sampai sini? Baru di masanya setelah Al-Mutawakkil baru adil lagi. Coba bayangkan loncatannya dari Harun Ar-Rasyid sampai Al-Mutawakkil. Keadilan baru. Kan di sisi pemimpin-pemimpin zalim. Walaupun pemimpin zalim tetap manfaat buat rakyatnya, karena sezolim-zolimnya dia itu buat diri dia sendiri, tapi untuk negara dia masih melindungi. Makanya di masa Al-Mu'tasim ya ada wanita menjerit minta tolong di perbatasan sana, ada yang menganiaya. Al-Mu'tasim langsung ngirim pasukan. Ini pemimpin zolim ini, tapi apa? Tapi dia masih membela rakyatnya. Paham sampai sini ya? Nah ini, jadi ini pelajaran buat kita bersama bahwa apa? Kezoliman selalu ada, tapi kita harus ingat ada Allah yang akan menyelesaikan kezaliman itu. Nggak usah khawatir. Kita hidup, ini untuk penanya dan untuk kita semua, renungan kita hidup itu cuma sebentar. Berapa sih kita hidup? Paling 60, 70. Itu kalau sampai segitu. Artinya umat Islam itu sebentar. Jangan dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang tidak terlalu itu di luar kemampuan kita. Jangan. Udah ada yang ngurus. Udah. Ya, paham ya? Jadi yang seperti ini menjadi renungan buat kita bersama. Baik, masuk waktu asar ya. Jadi kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.